gaji Taiwan yang benar itu berapa sih? Kita akan mendapatkan uang cuti tahunan yaitu sebesar, jadi hari ini selain gajian aku juga menerima uang cuti tahunan. Itu nanti kita bisa dibawa ke kantor polisi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku Trisnania. Seperti judul di video, aku mau membahas seputar gaji Taiwan. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung buat teman-teman yang baru gabung. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di video aku supaya channelku semakin berkembang. Untuk yang sudah bergabung, komen sebanyak-banyaknya supaya aku lebih semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat, insya Allah. Oke, nggak perlu basa-basi ya guys, ini langsung aja ke topik judul, yaitu membahas seputar gaji Taiwan ya guys. Nah, di sini kenapa saya mau menjelaskan tentang seputar gaji Taiwan? Karena banyak sekali teman-teman itu yang tanya sebenarnya gaji Taiwan yang benar itu berapa sih? Kenapa setiap gaji per TKW per PMI itu nggak sama ya? Contoh pertama itu gaji formal sama informal. Formal itu pabrik, informal itu PRT ya. Itu jelas beda karena dari awal mula berangkat Taiwan aja prosesnya udah beda ya guys. Kalau kerja formal itu yang pasti harus sedia uang dulu sebelum berangkat. Kalau informal itu biasanya dikasih uang pesangon dari PT, terus sistem potong gaji. Jadi dari proses awal kita berangkat saja sudah beda. Jadi kalau gaji beda itu udah pasti. Aku kebetulan di sini itu hanya khusus untuk merawat nenek. Jadi gaji aku itu standar lah ya. Karena ada juga PRT yang gajinya sama seperti pabrik. Itu kenapa? Itu karena biasanya ya ada pekerjaan lain selain jaga lansia gitu. Ada juga yang majikan baik, terus dia inisiatif untuk kasih tambahan gaji untuk PRT-nya gitu juga ada banyak guys. Jadi faktornya itu berbeda-beda, tergantung pekerjaan kita, tergantung resiko kerjaan kita, tergantung majikannya juga gitu guys. Jadi semuanya itu enggak sama. Nah, untuk sekarang aku mau bahas berapa sih gaji aku di Taiwan tahun 2021 ini. Semua pekerja PRT itu UMR-nya itu 17.000. Nah, gaji yang diterima itu tergantung nanti terakhirnya ada tambahan nggak dari bos gitu. Kalau aku jujur sama sekali aku nggak ada tambahan. Jadi di sini saya cuma mau membahas gaji yang aku terima setiap bulan ya guys. Jadi gaji yang aku terima setiap bulan yaitu 18.933. Itu sudah termasuk dipotong askes, biaya askes. Jadi aku terima gaji 18.933, itu masih dikurangi biaya agensi setiap bulan 1.500, itu 17.433 dikurangi. Kalau aku libur 2 kali berarti 567 dikurangi 567, itu ketemunya 16.299. Nah, untuk keperluanku sendiri, karena di sini aku semuanya dari mulai sabun, kebutuhan aku semuanya di sini nggak ada yang dibeliin majikan. Jadi aku di sini semua dari kebutuhan apapun aku di sini beli sendiri guys. Jadi selalu aku nyisikan uang untuk kebutuhanku sendiri itu 5.000. Jadi 16.299
masih dikurangi 5.000 untuk kebutuhan aku di sini. Jadi itu udah termasuk kalau seumpama aku sakit, seumpama aku mau beli keperluan apapun, itu udah termasuk uang 5.000 tadi ya. 11.299 ya. Itu belum termasuk untuk kirim orang rumah. Jadi aku itu kalau kirim orang rumah itu sekitaran 7.000 uang sini. Ketemunya yaitu 4.299. Nah, jadi uang 4.299 itu udah nggak jangan diutik-utik lagi, itu udah tak anggap uang mati. Jadi yang aku pakai itu uang yang 5.000 tadi guys. Kalau uang 5.000 tadi masih untuk keperluanku sebulan itu masih ada sisa, ya aku nanti gabungin. Kalau nggak ada sisa, karena kebutuhan di sini aku semuanya beli sendiri, termasuk makanan sarapan. Tapi kalau makan siang, makan malam aku kadang ikut majikan ya. Tapi kalau untuk sarapan, untuk beli keperluan, untuk beli cemilan, untuk beli kopi, untuk beli sabun mandi, sampo, sikat gigi, semuanya itu aku beli sendiri guys. Jadi kalau masih ada sisa, itu biasanya aku gabungin sama uang yang aku anggap uang mati tadi. Kalau nggak ada sisa ya cuma bisa nabung itu segitu tadi. Nah sekarang kita hitung lagi, berapa sih 4.299 itu kalau diuangin Indo? Berapa, kita hitung ya. 4.299 dikali krus hari ini. Anggap aja krusnya dibulatkan ya, karena tiap hari itu krusnya naik turun, jadi dibulatkan aja. Anggap aja krusnya 500 ya. 4.299 dikali 500, ketemunya yaitu 2.149 sekian. Jadi total uang yang aku masukin tabungan yang tak anggap uang mati itu segitu guys. Semua itu tinggal gimana kita mensyukuri, tinggal gimana kita mengolah uang tersebut. Jadi kalau bisa jangan boros-boros. Kalau ketemu majikan yang baik ya dimanfaatkan. Kalau ketemu majikan yang kurang baik ya tetap harus disyukuri gitu guys. Karena diri kita itu udah membawa rezekinya masing-masing. Jadi seberapapun itu rezekinya tetap harus disyukuri gitu ya guys. Alhamdulillah kontrak kerja kedua aku udah dapat 1 tahun ya guys. Ini masih perjuangan lagi untuk 2 tahunnya. Semangat. Nah, ini aku mau bahas uang cuti tahunan. Di Taiwan itu, khususnya untuk informal PRT, setiap 1 tahun kita akan mendapatkan uang cuti tahunan sebesar 3.969. Jadi hari ini selain gajian aku juga menerima uang cuti tahunan selama 7 hari guys. Cara hitungnya uang cuti tahunan yaitu 567 kali 7 hari ya guys. Jadi buat teman-teman yang berada di Taiwan, kalau sekiranya majikannya bulat ya, itu mendingan diambil setiap tahun. Itu boleh kok, soalnya di perjanjian kontrak kerja juga ditulis itu hak kita, itu kita wajib mendapatkan setiap tahunnya. Jadi kalau misal teman-teman pengen minta uang cuti tahunan, boleh banget itu, tapi nunggu 1 tahun dulu ya. Jadi buat teman-teman kalau sekiranya sudah bekerja 2 tahun, 1 tahun, itu boleh diambil uang cuti tahunannya. Bilang saja sama bos, soalnya itu hak kita, jadi itu harus diambil, itu harus diminta. Itu di perjanjian, di surat perjanjian kontrak kerja itu tertera, ditulis, ada tulisannya kalau kita bisa ambil uang cuti tahunan kita, karena itu hak kita ya. Jadi buat teman-teman yang sudah bekerja selama 1 atau 2 tahun,
itu boleh diambil, boleh diminta, boleh juga nanti setelah habis finish kontrak baru diminta juga boleh. Yang tahun kemarin itu aku ambilnya sehabis finish kontrak semua baru aku ambil, jadi terakhir gaji itu rada dapat banyak lumayan. Terus untuk masalah paspor sama KTP, ini juga dokumen penting kita, ini juga termasuk dokumen penting kita ya. Kita kalau keluar nggak bawa KTP, itu nanti kita bisa dibawa ke kantor polisi kalau pas ada razia polisi ya. Jadi ini sebaiknya kita sendiri yang nyimpan. Majikan nggak punya hak untuk menyimpan dokumen penting kita. Tapi kalau teman-teman maksudnya takut hilang atau takut kenapa dokumennya, itu boleh saja dititipkan ke majikan. Memang ini dokumen saya, ini bukan saya yang minta, tapi memang ini dikasihkan ke saya. Jadi saya menyimpan sendiri dokumen-dokumen saya di sini. Oke, mungkin cukup segini aja dulu sharing aku tentang gaji PRT di Taiwan, khususnya aku. Kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada yang salah tolong dikoreksi. Terima kasih, see you on next my video. Thank you for watching, bye bye.